sepai paling engkai rilang hatimu temak guna kasih toni bateku mapuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP weh sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu de di HP.
Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na Dede. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jara-jara lo dari
Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara layanan siaran pendidikan dan kesehatan, tentunya di acara Pak Baleta. Tentunya kita akan membahas tentang dunia kesehatan. Ya, seperti biasanya Bang Rian hadirkan narasumber. Ya tentunya dokter ya, dokter gigi. Nah, kita akan membahas terkait dengan lifestyle dan gigi. Adakah hubungan bagi kesehatan? Tentunya kami telah menghadirkan Dr. Risnawati SKG. Beliau adalah mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi, ilmu bedah mulut. Dan juga ada Adelia Iftitah SKG, merupakan mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi mulut, dokter gigi, ilmu prostodensia. Untuk tidak berlama-lama, langsung kita kenalan deh. Halo, selamat malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak basa-basi Jiki. Nggak hujan juga? Nggak jadi? Aman ya. Aman. Mungkin ditahu mungkin datang. Nggak hujan kini. Nah kebetulan ini narasumber kami ini hadir di studio ini masih muda-muda. Penasaran sama budaya, tonton Ki. Live YouTube di Facebook dan juga ada di YouTube dan juga di TikTok Pro 4 RRI Makassar. Nah Coco Medi ini Risnawati dia fokusnya ke ilmu bedah mulut ya. Iya, sementara di bagian Itu ilmu bedah mulut. Koasnya gitu ya. Iya, jadi ada stase-stase dan kebetulan saya sedang di stase bedah mulut. Oh, tahapnya gitu ya? Iya, Fasenya? iya, Oh, stasenya. Kalau Adelia Iftitah, ilmu, ya ini mungkin bisa dijelaskan ini. Saya jarang ini dengar ini. Ilmu prostodensia, apa itu? Itu gini Kak, itu ilmu yang kayak mengembalikan fungsi. Karena kita kehilangan gigi nih, kita kehilangan gigi, pasti kita butuh gigi palsu. Nah di situ bidang prostodensia yang bergerak di situ. Sekira tumbuh lagi gigi. Udah jadi. Ini satu kali saja Iya. pada saat kecil saja, sama gantinya pas gigi dewasa. Sana ada begitu, mungkin banyak orang yang mendaftar ya. Berarti pemulihan gitu ya. Iya, Perbaikan. Sepertinya kayak bedah plastik gitu ya. Oke, ini kayak menarik kita pembahasan kita nih, Dr. Risna sama Adelia. Terkait dengan gaya hidup dan gigi, adakah hubungannya bagi kesehatan? Nah, saya mungkin akan ke sebelum itu saya mau tahu dulu, saya mau kepo-kepo dulu nih. Risnawati sendiri berasal dari mana ini Risnawati nih? Saya sendiri dari Papua. Papua ya, Iya, asli Papua. Asli kayak lahir di sana mungkin ya? Iya, lahir di sana, tapi darah Bugis. Iya tahu. Bugis apa tahu? Bugis, Papa Bone, Mama Pangkep. Wah iya coba tahu Bugis. Untuk meyakinkan masyarakat juga pendengar ini, apakah betul juga? Nah Adelia sendiri, asli mana ini? Kalau saya aslinya kalau bapak sama mama orang Mandar. Tapi saya besarnya di Palu. Wah. Lahirnya di Makassar. Saya lahirnya di Makassar. Oh Makassar lahir. Iya, lahirnya di Makassar. Jadi saya bingung juga kalau orang tanya orang apa, saya orang Gado-gado. Palu kayaknya deh. Gado-gado. Oh Makassar Jipale lahir. Mungkin numpang di kapan itu hari brojolnya ya. Iya, numpang saja baru pulang lagi Pulang ke Palu. Sekolah. Hidup lagi di Palu sampai SMA. Iya, Kuliah datang lagi ke sini kuliah. Iya, kembali ke tanah airnya. Oke, saya mau ke dulu deh, ke Dr. Risnawati SKG. Nah, apakah gaya hidup benar-benar berpengaruh pada kesehatan gigi? Jawabannya iya, sangat berpengaruh. Mungkin bisa dijelaskan pengaruhnya apa? Dari makanan yang kita konsumsi, kebiasaan kita, pola tidur kita, cara kita merawat diri, itu semua ada hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Jadi perumpamaannya itu gigi dan mulut ini bisa mencerminkan pola hidup kita. Jadi kita bisa melihat seseorang, oh orang ini jarang sikat gigi, orang ini malas sikat gigi dari kesehatan gigi dan mulut. Melihat secara langsung gitu. Iya, bisa dilihat. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau saya apa ini? Kalau kita pasti perokok ya. Salah. Oh iya. Salah. Salah. Oh, berarti dulu dulu. Sekarang. Iya. Betul. Kalau kita ya alhamdulillah bersih lah. Kan ada biasa kita lihat kayak hitam. Hitam. Black gitu ya. Itu namanya stain. Itu biasa karena perokok.
Terus biasa gusinya juga hitam. Oh, iya, iya, itu iya. perokok ya kan. Berarti itu ada masalah kesehatan di gusinya. Seperti itu. Itu bisa langsung kelihatan gitu Iya, ya. bisa dilihat. Lantas untuk gaya hidup seperti apa yang mesti diwanti-wanti bagi setiap orang agar tidak mengganggu kesehatan? Ya pastinya ya menyikat gigi 2 kali sehari ya. Itu Rajin. minimal. Iya, Ah. maksimal. Oh, maksimal. Oh. Iya, jadi sikat gigi 2 kali sehari setelah makan malam Iya. dan saat bangun tidur setelah sarapan. Oh. Iya, gitu. Ya terkadang biasa orang kalau di hari libur. Libur juga sikat giginya. Libur juga sikat gigi. Kecuali Biar ya. libur juga tetap sikat gigi. Masa libur juga sikat giginya? Tapi memang seharusnya pagi-pagi di Iya. supaya tidak bau jigong gitu ya. Iya, ada orang biasa kayak sekalian pagi deh Iya. jangan makan sikat gigi malam. Iya, itu juga kebalikannya. Padahal, malam itu sikat gigi malam itu penting sekali. Pas mandi sore, Mandi sikat sore. gigi juga. Oh, memang sih sebenarnya rawan-rawan pagi sama malam sih sebenarnya di kalau kalau malam sebenarnya wajar kan kita sudah makan seharian gitu ya. Begitu juga pagi mungkin juga ya. Ya, oke. Berarti harus maksimal, enggak ada minimal ya. Iya, enggak ada. Minimal kan 1 enggak disarankan ya. Harus 2 ya gitu ya. Ya, sudah. Harus Harga 2. mati 2. Oh, harga mati 2. Nah, selain itu apa lagi harus di warning? Itu seperti yang Konsumsi saya. gula berlebih sih Iya, Kak. konsumsi Oh, gula gula berlebih. juga. Iya, gula berlebih. Kok bisa? Jadi gula itu makanan favoritnya bakteri. Oh, makanannya. Jadi bakteri kalau kita sering mengonsumsi gula, Iya. bakteri jadi senang kan. Nah, dia makan gula yang juga kita makan. Dan setelah makan gula dia mengeluarkan asam. Asam itu nanti yang buat Menjadi- giginya kita jadi karies atau gigi berlubang. Karena asam itu dia bisa mengikis enamel. Enamel itu pelindung gigi. Oh, ada Iya. pelindungnya juga. Iya, ada namanya enamel. Mungkin awalnya Iya. kecil, kecil ji. Tapi lama-lama pasti jadi besar lubangnya. Nah, itu. Oh, bertahap gitu ya. Iya. Oh. Malahan dari white spot atau warna kalau Titik sudah putih titik kecil. putih dulu. Tidak harus kayak warna hitam ya. Iya. Kayak pasti titik putih dulu Putih tanda-tandanya. Titik putih kecil. Sampai hitam gitu. Iya. Terus tidak dirawat, tidak segera ditangani, Iya, lama-lama dia makin besar. Ngeri juga ya. Bisa dah habisi gigi tadi. Iya. Berarti cocok itu yang dibilang orang-orang dulu, orang tua jangan anak-anak itu jangan dikasih permen. Iya, Berarti Makanan-makanan yang lengket, Ah. makanan gula yang manis. berarti itu fakta ya, bukan hoax gitu ya. Bukan. Oh iya. Saya juga pas masuk sini baru gue tahu, oh ternyata itu betul ya. Saya Berarti kira du- hoax. Berarti dulu pemakan gula. Iya dong. Oh. Pantas sama nih semua ini ada-ada. Tapi memang lebih baik hidup itu, gaya hidup itu mengurangi yang konsumsi gula-gula ya. Iya. Baik itu untuk kesehatan dalam maupun gigi itu ya dia. Iya, karena berhubungan. Berhubungan semua ya, baik-baik. Nah, kebiasaan konsumsi makanan atau jajanan apakah yang berpengaruh dan bisa disebutkan yang paling berisiko? Mungkin selain tadi gula, Dari gula. kopi apa ini? Pahit atau manis? Kopi manis. Oh, Manis yang mengandung gula, yang Gula asam-asam. Oh, asam-asam juga. Kayak suka makan mangga kecut. Oh iya, Nah. mangga raca-raca. Masalah Itu, wow. Susah kalau orang Bugis, orang Iya, Makassar makan ikan bakar temannya itu. Iya betul. Jadi, Sebenarnya boleh sekali-kali, Oh, tapi sekali-kali. setelah itu dibersihkan dong. Kan ada orang yang betul-betul setiap hari makan mangga muda. Hah. Nah itu kan mengandung asam yang seperti tadi dijelaskan. Asam kan bisa mengikis pelindung gigi, makanya sangat berhubungan. Iya. Berarti apa dong kalau makan manis dilarang, asam apalagi? Saya bukan dilarang. Bisa dibatasi, kurangi. Dikurangi. Iya. Perhatikan juga sama. Ingat sikat giginya 2 kali sehari. Oh, misalnya saya sering makan gula, asam-asaman, tapi saya kasih rajin gosok giginya, tetap berisiko. Beresiko. Oh. Apalagi kalau teknik sikat gigi kakaknya tidak baik, tidak betul, tetap berisiko. Bagaimana tekniknya semuanya? Kayak belum tentu itu Kak, misalnya saya sudah sikat gigi nih 2 kali sehari, tapi kenapa gigiku masih berlubang? Iya. Berarti tekniknya yang salah. Oh, tekniknya, caranya. Bagaimana kan sebenarnya? Ada Ya. tekniknya. Ada tekniknya. Jadi Mungkin bisa dibayangkan ke teman-teman pendengar kita nih. iya. Cara Jadi kan biasa orang sikat gigi itu yang
gini-gini aja Gosok ya. kiri kanan, kiri kanan. Gosok kiri kanan. Kita sukanya saja. Oh, iya, iya. Depan atas, depan atas padahal Padahal ada. ada tekniknya. Dia harusnya kalau bukan membulat, dia bisa dikasih gini atas bawah. Atas bawah. Sikat juga dalam giginya. Kan orang biasa cuma depan sudah kumur. Yang penting berbusa-busa. Yang penting segar berbusa. mulut. Oh. Yang penting berbusa sudah. Padahal sebenarnya ada tekniknya. Tekniknya itu tadi yang bulat-bulat. Bisa bulat-bulat. Atas bawah. Iya, atas bawah. Dan yang terakhir lidahnya juga Kak. Lidahnya. Oh, lidah. Lidah juga disikat. Oh, itu kenapa harus lidah? Kenapa? Karena nanti bikin kayak bau mulut juga. Jadi, bukan cuman gigi sebenarnya. Lidah juga harus disikat karena itu. Oh, satu paket. Iya. Dibagi mana atas bawah lidahnya atau Lidah. Lidahnya oh. saja nggak Lidah itu berongga ya. Oh iya, Itu berpori juga. berpori ya. Jadi kita nggak tahu Ya. sisa makanan yang kecil-kecil itu bakal nyangkut di Nyangkut di situ. dalam. Jadi Oh, iya. nah jadi itu tempat penumpukannya bakteri. Oh iya, berarti satu paket Kimi Satu mandi. paket. Berarti memang tadi tekniknya bulat-bulat Bulat-bulat. sama atas bawah. Atas bawah ya. Nah, sikat giginya sendiri, apakah sembarang jika? Oh, Kan banyak ini banyak macam-macam iya. bulu-bulunya kan. Yang mana menjadi halus, rekomendasi? Kak. Oh, yang Yang halus. bulu-bulu halus. lembut, Ah. yang lembut. Lembut. bulunya. Iya. Itu bisa tidak masuk ke sela-sela gigi itu yang lembut? Justru yang halus yang akan masuk. Kalau keras bakal susah dong, dia bakal nyangkut. Oh iya. Untuk sela-sela gigi juga itu Kak ada dental floss namanya. Apa itu? Kayak benang gigi. Benang yang gigi. bentuk untuk kasih keluar biasa kalau sikat gigi tidak terjangkau kita, jadi bisa juga pakai dental floss untuk dibersihkan sisa-sisa. Oh, itu yang benang yang Iya. gitu. Iya. Itu disarankan ya? Iya. Oh, bukannya itu memberi gigi berjarak? Itu tuh segigi. Oh, Yang kalau benang disarankan itu hmm. dental floss bukan tusuk gigi. Karena dia kan tipis, dia bisa masuk ke sela-sela. Kalau tusuk gigi kan besar ya. Iya, Jadi bisa buat gigi berjarak, terus bisa melukai Gusi. gusi, juga. yang benang aman gitu ya. Iya, insya Allah. Oh, ternyata. Oke, baik kita ke Adelia. Sekaitan dengan tentang gaya hidup atau lifestyle. Resiko seperti apa yang akan dirasakan pada kesehatan gigi? Resikonya itu biasa Kak, kayak karies gigi atau gigi berlubang. Gigi berlubang menyebabkan juga erosi pada emel gigi, gusinya jadi mudah berdarah, kayak begitu-begitu Kak. Oh, jadi itu menjadi risikonya ya. Iya, Apakah dapat diperbaiki itu? bisa. Kira-kira? Misalnya gigi berlubang, gigi berlubang itu biasa orang-orang kayak saya cabut mide gigiku karena berlubang. Padahal gigi berlubang itu belum tentu kita cabut. cabut. Oh. Bisa ditambal. Oh, iya. Tapi biasa lagi orang bilang, ih tapi besar sekali mi lubangnya mau cabut saja. Emang dia dokter. Oh, Biasa orang berkeras juga tetap pasti kita sebagai dokter ini mengedukasi lagi ke pasien. Nah, oh kalau besar lubangnya dan pernah sakit, harus cabut. Ada namanya lagi perawatan saluran akar. Nah kalau memang betul-betul harus tidak bisa perawatan saluran akar dan indikasi cabut, dicabut. Nah setelah dicabut ada lagi gantinya Kak. Nah bidang saya yang sekarang lagi stasa ini prosto, Iya, itu prosto. ada pembuatan gigi palsunya. Karena kalau misalnya dibiarkan giginya hilang, pasti bergeser gigi tetangganya. Oh iya, karena ada yang tahan Iya, gitu ya. karena ada ruang kosong, jadi Gigi atasnya juga bakal turun. Oh iya, ada tahannya. Iya. Berarti tidak boleh dibiarkan dong yang ompong-ompong gitu ya. Iya. Makanya di kedokteran gigi tuh pencabutan gigi tuh jalan terakhir. Betul-betul yang sudah tidak bisa diselamatkan baru kami cabut. Berarti ada peluang dong untuk menyelamatkan gigi. Banyak. Oh, berarti jalan terakhir itu. Jalan terakhir yang betul-betul memang sisa akar yang sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar, baru kami cabut. Oh iya. Berarti tadi fase keberapa itu yang ditambal itu, Adila? Pertama Kak. Pertama. Kalau misalnya pasien datang, gigiku kayaknya lubang. Saya coba lihat lubang, ternyata lubang. Tambal, disarankan edukasi ke pasien. Oh ini masih bisa ditambal, jangan dicabut. Iya. Kita tambal. Tapi apabila pasien bilang, ih saya tidak mau tambal karena sudah sakit sampai biasa malam saya sampai harus minum obat. Nah, itu ada lagi perawatannya. Oh, tahapannya lagi. Apa itu lagi tahapan itu? Perawatan saluran akar namanya Kak. Jadi Itu harus diapakan? dibersihkan dulu saluran akarnya, dibersihkan baik-baik, terus diganti bahan pengisiannya, terus juga perlu ditambal, Ditutup. tambah pakai tambal. Misalnya sakit lagi atau apa lagi itu? Insya Allah tidak. Yang dari Mi. Oh, rata-rata dari kasus-kasus yang selama ini Iya. sampai berhenti di situ. Iya. Oh, kalau yang dicabut itu sampai apa
ciri-cirinya harus dicabut tuh? Kayak sisa akar. Sisa akar kan ya Sudah Sudah tidak harus- bisa diselamatkan kan. itu dicabut. Jalan terakhir itu. Iya. Dicabut tapi harus cepat diganti. Diganti. Gigi ya, palsu. gigi palsu. Dan itu ketika gigi ompong orang Makassar mungkin camo gitu ya. Itu memang mengganggu gaya hidup kah? Mengganggu. Iya. Dari sisi apanya nih? Kayak Estetika, Estetika seperti- penampilan. Kan kalau ompong orang tidak percaya diri. Oh, Jadinya gitu. kalau kata Nah. Iya. Oh. pengaruhi juga fungsi bicara. iya Hah? fungsi bicara. Fungsi bicara juga? Iya. Iya. Masa? Dari artikulasi gitu? Iya. Mengganggu? Oh. Jadi misalnya juga biasa kayak kita jadi lebih tua kelihatannya kalau kita banyak kehilangan gigi karena iya? kayak menurun muka Iya. Oh Jadi iya. kalau misalnya kita lihat umurnya masih 45 tapi banyak gigi hilang. Kalau kita bandingkan dengan temannya masih kelihatan lebih muda, kenapa mungkin giginya Kak? Karena kan kalau kehilangan gigi jadi mukanya kita juga turun gitu. Oh, ternyata dari fisik juga berpengaruh Iya. ya. Iya. Oh, iya kayak semacam tua memang ya. Kayak apa ya? Peot mie. Nah, apakah pola hidup sehat dapat memperbaiki kesehatan gigi? Sangat. Iya, Sangat. Sangat. kayak apa yang kita konsumsi sehari-hari itu berpengaruh sekali. Sangat ya. Iya. 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 Nah, berikutnya ada beberapa gaya hidup seperti junk food, jajanan atau merokok. Sejauh mana pengaruhnya terhadap kesehatan gigi dan mulut itu sendiri? Kan tadi merokok, Iya. oke, minum kopi. Kalau misalnya semacam junk food itu bagaimana? Apakah berpengaruh juga terhadap kesehatan gigi? Apanya dari sisi? Tepung kan itu dia mengandung gula. Pasti baru tahu ya. Iya kan? Jadi tepung itu mengandung gula. Nasi saja mengandung gula. Oh iya, kalau nasi saya Iya. tahu. Tepung kan Gandum? terbuat dari gandum kayak gitu. Jadi dia mengandung gula. Tepung kan tidak semua tepung dari Iya. gandum ya. Hmm. Ada tepung dari beras juga. Ya, kita kan tidak tahu. Iya. Gitu. Oh gitu. Itu kan mengandung gula ya. Yang tadi saya jelaskan. Hmm. Bagaimana pengaruhnya gula ke kesehatan gigi dan mulut. Apalagi Iya. ditambah jajanan modern yang sekarang lagi Iya, hits, lagi hits ya. Boba. Iya, itu. begitu nanti kayak yang lengket-lengket kena di mulut. Nah, itu nanti menempel jadi apalagi ya. Menyebabkan karies gigi. Bisa dimakan tapi dibatasi gitu ya. Dan biasa orang yang konsumsi seperti itu jadinya malas minum air putih. Jadinya pengen minum yang manis kayak pasangannya memang ini harus yang soda. Ya, kayak gitu, harus yang Karena manis sih harus gitu. minumannya boba. Iya. Kayak gitu kan sekarang. Dah hits kalau udah minum. Tapi memang betul tidak itu yang menyebabkan gigi karies berlubang itu bisa dari faktor soda juga? Iya, Iya. betul. Tadi kan gula, asam, soda juga masuk ya? Iya, soda kan mengandung asam. Oh iya, asam. Lupa saya ini. Berarti memang wah, tidak sembarang sebenarnya kita harus makan ya. Iya. Kalau kita pahami. Tapi sejauh ini masyarakat dari hasil pengamatan dari Adelia sama Risna ini, masyarakat paham tidak? Harus dibatasi ya semua itu menjadi risiko. Harusnya paham sih Kak. Iya, harusnya paham. Cuman kalau kita lihat realitanya sepertinya kurang ya. Sudah nyaman Mika apa di Dan mungkin kita sebagai tenaga medis di bidang itu harusnya kita lebih struggle lagi untuk edukasi ke mereka. Apa sih dampaknya kalau Iya. hidup yang seperti ini, konsumsi makanan yang seperti ini gitu. Waktu kapan seharusnya teman-teman atau masyarakat itu harus ke dokter memastikan giginya itu sehat? Apakah ketika dia sudah sakit Mika atau bagaimana? Nah, jadi kalau saran itu Iya. setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Mau ada, karena kadang kita kalau lubang kecil itu kita belum merasa apa-apa. Dan tidak sadar juga. Anda sadar nggak nanti sadar juga. dia membesar ada rasa sakit baru kita sadar. Sedangkan gigi berlubang itu tidak langsung sakit. Iya. Dia ada prosesnya kayak yang tadi temanku bilang yang dia titik putih dulu. Nanti lama-lama dia jadi lubang kecil, lubang besar-besar. Iya. Nah, besar itu baru dia Sakit. sakit. Makanya itu pentingnya kita memeriksakan gigi ke dokter 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali. Iya. Oh, untuk mengetahui gejala apa ini akan terjadi gitu ya. Iya. Oh, tapi kan biasa masyarakat mengeluhkan soal oke lah kalau dia jadwalkan 6 bulan sekali biaya. Memang mahal. Banyak sekarang Kak program-program kayak bisa aja konsultasi.
gratis. Ada di BPJS juga. Iya, ada BPJS biasa juga. Sekarang banyak nih edukasi dari TikTok, Iya. Oh, Instagram, iya. jadi kan Iya. bisa dinonton juga. Oh, iya, Bisa iya, tanya-tanya, iya. sharing-sharing. Ah. Nah, itu kan bisa. Oh, bisa, iya. Memanfaatkan media sosial. Untuk mensosialisasikan ya. Iya, bisa konsul-konsul dari sosmed. Kecuali mungkin yang perlu Lakukan tindakan. tindakan. Iya, Oh, tindakan harus lah. ya. Kalau sekedar konsul sih saya rasa mungkin banyak jalan. Iya, banyak Tidak jalan. harus Eh, datang ke, tapi kan sekarang sudah canggih ya kan. Iya, iya. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Tapi kalau hubungan dengan gaya hidup ini khusus untuk orang dewasa kah atau juga untuk anak-anak juga berpengaruh? Oh, berpengaruh untuk Semua kategori. Iya, semua kategori. Mulai dulu diajar dulu dari anak kecil. Dari kecil, dari kebiasaannya. Kebiasaannya. Sama mungkin banyak orang tua yang tidak sadar kalau gigi anaknya bermasalah, dibiarkan, bilang palingan nanti tumbuh lagi. Oh iya 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 iya. Ya Ada padahal gantinya. Itu bagaimana? padahal sebenarnya memang ada gantinya, cuman tidak bisa seumpama ada gigi nih, gigi anak mau mau tumbuh tapi belum waktunya, otomatis dia akan mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya. Entah itu gigi dewasanya akan bertumpuk atau berjarak gitu. Jadi ada hubungannya. Jadi tidak bisa asal dicabut giginya anak kecil begitu. Berarti memang sebagai orang tua harus paham juga dong sebenarnya dia tidak sembarang. Terkadang memang begitu pemahamannya betul ya tadi. Nanti tumbuh lagi. Padahal ya tidak Biar bisa. misalnya masih anak kecil. Iya, masih kalau tumbuh kecil gitu. Tapi sebaiknya memang itu dirawat memang sejak kecil kas, jangan tunggu giginya goyang atau bagaimana, harus memang dicabut memang. Enggak. Ada apalagi perawatannya kak. Ada masa-masanya giginya tumbuh, kayak gigi depan ada masanya dia kapan tumbuh, gigi belakang ada masanya kapan tumbuh. Kalau belum masanya tidak boleh kita cabut dulu. Begitu. Bahkan itu bisa bertahan sampai dewasa ya. Iya harusnya. Makanya biar di anak kecil itu ada yang dinamakan perawatan saluran akar. Nah, bukan cuma orang dewasa saja yang bisa dilakukan perawatan saluran akar. Anak kecil juga Anak bisa. kecil juga. Oh, itu terkadang juga ada dewasa baru tumbuh gigi bungsu ya. Oh iya. Nah, itu apa? Saya masih belum paham itu. Kok bisa dewasa baru tumbuh gigi bungsu itu? Itu Gigi paling terakhir kak. gigi paling terakhir. Itu dia tumbuh. Itu dialami semua orang atau enggak Ji? Iya kak. Iya. Ada beberapa mungkin yang tidak alami, cuman 90% lah orang pasti alami yang namanya, dan itu muncul di umur 17 20 sampai 20 17 tahun sampai ke atas. Oh, itu memang wajar, normal itu tumbuh. Iya Nah, atau harus dicabut enggak Ji? tidak. Kalau tergantung tumbuh posisi iya, tumbuhnya. posisi Oh, tumbuhnya tumbuhnya. dan mengganggu atau tidak. Saya alhamdulillah tumbuhnya bagus, lurus, jadi ya tidak saya cabut. Kalau saya tumbuhnya miring kak, jadi kemarin sempat cabut odontektomi. Ada namanya Odontektomi. Apa itu? Kayak pencabutan gigi bungsu. Itu membahayakan bagi kesehatan, harus dicabut. Karena karena kan tumbuhnya miring kak, jadi dia mendorong gigi depannya, jadi Oh, iya. kesakitan kak. Pasti kesakitan. Saya cabut. Iya, karena kan ada tumbuh itu bikin sakit. Iya betul. Berarti perlu tindak itu cepatnya. Baik. Nah, kita lewatkan dulu satu lagu dulu, nanti kita akan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan saya mau sampaikan ke Ade. Iya, siap. Untuk sahabat budaya yang bertanya, mumpung gratis nih konsultasi. Nah, silakan nanti bergabung di 0811 400 9250. Kita lewatkan dulu satu buah lagu di Selamat lagi bareng Kelinga. Mananjon aku bela pelenggu ripaci niknu mingkaka ikau tanji kuboli lalang pamahi ilalang
gana dua lebang rijulu topeku ikau tonji tunggala di minasanku Alemin jareki tapanu ribata raya baranji kau nainake pakeke apa sih salah ilalang ridolangan ikau kumanyong balang mak boya dan letala sata kupala nanu mangan roh tenang tunu gana dua lebang rijulu topeku ikau tonji tunggala di minasanku Alemin jareki tapanu ribata raya baranji kau nainake pakeke apa sih salah Meli, lihat ini. Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur. Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah. Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi. Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam. Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Selesai untuk lebih kuasa bersama kami, tentunya masih di program Pak Balai tadi. Kita lanjut lagi adik-adik ke dokter muda ini. Nah, saya mau pertanyakan ini, gusi. Nah, apakah memang ketika gigi berlubang itu ada pengaruhnya terhadap gusi? Sampai melakukan penindakan, kan kadang biasa saya lihat itu ada pembedahan gusi. Itu disebabkan oleh apa itu? Mungkin bisa dijawabkan dari Adik atau Risna. Gusi. Kadang itu ada gusi orang sampai dioperasi, itu gara-gara apa itu? Oh itu Pembengkakan pembengkakan atau Gigi tidak finis. ada cairan di bawah gigi.
Oh, ada cairan. Itu Iya. disebabkan karena apa? Itu Abses. abses kan. Abses, Maksudnya abses itu kalau bahasa umumnya kan, kalau kedokteran kan orang bilang abses. Iya. Kalau umum kan ada cairan di bawah gigi. Itu biasa disebabkan oleh bakteri yang masuk dari gigi yang berlubang. Oh, iya. Jadi gigi berlubang dibiarkan sisa makanan nyangkut, dibiarkan dibiarkan semalaman, bahkan sampai berminggu-minggu dibiarkan, jadi penumpukan bakteri. Iya. Nah, jadi bakteri-bakteri ada cairan deh. Jadinya abses. Kalau di kedokteran Iya. bilangnya abses. Tapi kalau dari gaya hidup yang tidak sehat itu bisa menyebabkan semacam tumor, kanker, itu bisa. Oh, bisa dong. Oh, dari gaya hidup yang tidak sehat Iya, atau dari memang genetik? Gaya hidup yang tidak Gaya sehat. hidup genetik bisa, Genetik juga. gaya hidup tidak sehat juga bisa. Berarti Gigi yang berlubang besar, Iya. kalau gigi sisa akar juga kalau tidak dicabut juga bisa buat itu Kak, apa? apa? Tumor bisa. Iya. Jadi tumor itu bukan cuma di badan, tapi di mulut juga ada dibilang tumor. Iya, kadang ada pernah saya lihat memang agak besar. Itu tapi bisa dicegah tidak itu? Bisa, tapi kalau sudah dengan kasus seberat itu ya tindakannya pembedahan. Oh, pembedahan. Iya, operasi. Berarti tidak bisa dianggap enteng dong masalah kesehatan gigi mulut Iya, ya. betul. Karena pondasi utama Kak itu mulut. Oh iya, betul. Mulut itu kan gerbang utama. Kita Iya. makan, minum kan lewat mulut. Betul. Jadi kapan-kapan dia tidak bagus, ada banyak bakteri. Jadi apa yang kita konsumsi juga otomatis terkontaminasi bakteri. Oke lah. Tadi kan kita membahas terkait dengan penyebab bagaimana gigi bisa rusak dan lain-lainnya. Nah, kira-kira ada makanan atau nutrisi yang bisa memberi kesehatan gigi dan mulut? Banyak. Apa itu? Buah, Sayur. Oh, yogurt juga, susu. Apalagi selain itu. Buah-buahnya itu kan enggak semua kan buah kan? Buah kan gula juga. Iya. Bagaimana? Buah apa ini? Semua buah yang mengandung serat, yang tinggi serat, sayuran. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh ya Kak. Yang namanya berlebihan kan selalu tidak baik. Betul ya. Jadi kalau sesuai porsinya dia akan jadi penyembuh, bakal jadi obat. Tapi kalau tidak sesuai dengan porsinya ya dia akan jadi racun, jadi penyakit. Iya betul ya, beracun. Obat yang sesuai dosis bakal mengobati, tapi kalau kelebihan bakal jadi racun. Ya seperti logikanya seperti itulah. Intinya jangan berlebihan. Ya kan mungkin Cukupnya saja. Iya, mungkin kita secukupnya, sesuai dari dosis. muslim kan sudah diajarkan memang tidak boleh yang berlebihan. Iya, Itu betul, tidak baik betul. kan. Nah saya mungkin Kibo juga sedikit tekan tentang prostodesia. Berarti memang itu orang dibuatkan gigi palsu itu ya? Iya. Itu ketika dibuatkan gigi palsu, apapun itu digosok juga itu gigi palsunya. Bagaimana? Gigi Karena palsu. pengalaman nenek saya gigi palsunya dia buka, dia gosok juga. Iya Kak, Oh. ada. Bisa dibersihkan ya kalau gigi palsu. Berarti tapi ini pembuatan gigi palsu tidak sembarang atau memang harus khusus? Karena kan kita ketahui lah ada namanya tukang gigi pembuatan itu. Ada dokter spesialis di bidangnya juga Kak, dokter spesialis prostodontia yang memang di bagian pembuatan gigi palsu bidangnya memang Kak. Iya. Yang buat Tapi ada bahan-bahan khusus memang tidak sembarang gitu Iya, ya. nggak sembarang. dan melalui prosesnya panjang juga Kak, dari anamnesis tanya jawab dulu kenapa giginya bisa hilang, Iya. terus pencetakan, Iya, pengukuran, semuanya Kak. Jadi tidak langsung sorry ya, kalau biasa di tukang gigi itu kan biasa ya langsung jadi giginya tak gitu. Dia tidak pikir komplikasi apa yang terjadi ke depannya sama ini pasien. Kalau kami ini ada dibilang mode preparation, persiapan mulut sebelum dilakukan pembuatan gigi palsu. Jadi sisa-sisa akar itu harus dicabut dulu. Kalau ada penyakit DM, penyakit sistemiknya kayak begitu, kan itu bisa menurunkan tulang kan, itu penyakit seperti itu harus ditangani dulu sebelum pembuatan gigi palsu. Karena kapan-kapan seperti sisa akar tidak dicabut, ditimpa lagi sama gigi palsu, otomatis akan membusuk kan, gusinya juga bakalan bermasalah. Seperti itu, jadinya bau mulut, infeksi, seperti itu. Nah, kalau tapi pembuatan gigi palsu bisa berukis tak? Kasih bau tidak gigiku atau harus sesuai dengan struktur gigi tak? Kalau gigi palsu itu Kak
Kalau yang saya pelajari ya, itu kita pemilihannya dari misalnya laki-laki dan perempuan itu beda juga bentuk giginya, warna giginya juga kita sesuaikan dengan warna kulit. Itu semua ada porsinya, ada pilihannya. Ada porsinya di. Iya. Berarti Jadi bukan kita pilih ini saja bagus, suka yang mana, tapi tidak ada memang ilmunya, ada teorinya kenapa pilih ini. Tapi ketika dibuatkan gigi palsu tetap berpengaruh tidak dengan gaya hidup kita? Maksudnya yang dulu yang masih normal pas kita ganti gigi palsu itu akan kembali normal dari gaya hidup, penampilan tak Mungkin secara penampilan ada berbeda. Iya. Ah. Kembali Kak, tapi mungkin fungsinya. namanya yang ada benda asing di dalam mulut, mungkin kenyamanan Iya. pasti lebih nyaman yang gigi asli. Asli. Iya, Kenyamanan ya. Memang kenapa Kak sering copot Kak atau bagaimana kalau Iya, gigi palsu? bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan apalagi kalau sama pasien yang lansia itu biasa kan tidak terasa sering berjalannya waktu tulangnya itu akan menurun. Nah itu bisa buat longgar. Iya. Kalau Intinya sebaik-baik ciptaannya manusia tidak akan bisa menyaingi ciptaan Allah kan. Seperti itu. Jadi ya tidak akan 100% sama seperti kita gunakan gigi asli. Iya. Makanya lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Perbaiki diri betul. Nah, daripada mengobati. Nah kalau kedapatan kasus, maaf ya sebelumnya, ada kan biasa gigi orang itu agak maju ke depan. Kalau orang Bugis bilang congkang. Nah, itu bisa tidak diperbaiki itu menjadi bisa. Orto itu bidang Orto. orto lagi. Kawat gigi, behel. Kawat gigi. Iya. Betul itu bisa mengembalikan gigi rata. Iya, Kak, betul. Nanti kayak menarik. Dia menarik. Itu proses butuh berapa lama? Oh, lama. Tapi sering berjalannya waktu kan banyak teknologi baru. Ada yang sekarang bisa setahun sudah rapi, tapi ya biayanya lebih mahal lagi. Iya sih. Jadi lebih bagus, tapi biayanya lebih lagi. Gitu. Nah, kalau ketika ada kan struktur gigi manusia kan berbeda. Iya. Beda-beda. Apakah memang ada perlakuan khusus dalam merawatnya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kayak tadi kayak gigi maju ke depan, apakah ada teknik tersendiri kah dalam menggosok gigi kah atau bagaimana? Ada Kak, kayak misalnya orang yang pakai behel pasti ada juga sikat gigi yang orang untuk behel ada. Orang yang pakai gigi palsu Ya. itu bisa juga disikat gigi palsunya. Ada lagi. Apakah perlu dilakukan pembedahan ketika itu gigi yang maju itu? Oh, tidak. Enggak ya. Tidak Kak, jadi misalnya kita lihat lagi misalnya giginya maju, terus kondisi rahangnya nih kecil. Nah pasti kita harus cabut dong, ada gigi yang Ada dicabut beberapa untuk biar ada ruang Iya. buat gigi yang di depan itu mundur ke belakang, jadi bantu pergerakannya gitu. Tidak perlu melakukan pembedahan gitu ya. Iya. Sebenarnya pencabutan gigi itu termaksud pembedahan sih, tapi kecil. Kecil karena Nah itu kasus itu yang kebanyakan ini sempat saya nonton di TikTok. Oh iya. Ada itu bapak-bapak yang ahli cabut gigi tuh. Iya mungkin sih. pernah lihat ya? Nah, Iya, itu iya. bagaimana itu? Diperbolehkan kah atau tidak disarankan? Kalau Dia pakai baca-baca nih. Iya. Cabut giginya. kita wallahu alam ya bagaimana caranya. Cuman kalau dilihat dari ekspresi pasiennya pasti kesakitan. Iya sih. Kan? Mulai Iya, dipakai iya. langsung saja. Sedangkan kita ke dokter gigi yang betul-betul steril, bersih, Iya. sesuai Iya. memang SOP-nya semua sesuai. Pasti merasa sakit. Apalagi yang itu. Iya. Mungkin dia sakit tapi dia tidak bilang. Iya. Mana ditahu? Steril. Iya kan tidak steril. Tidak Baru sterilnya. mungkin edukasinya kurang karena setelah pencabutan gigi tuh ada edukasi, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan setelah pencabutan gigi. Dan mungkin kalau yang di luar yang seperti yang kita bilang tadi mungkin tidak diedukasi kan. Oh iya, mungkin masih menerapkan sistem tradisional. Iya, betul. Kan. Tapi ya wallahu alam. Alam. Padahal kalau secara logika kan ketika gigi dicabut kan ada pendarahan. Oh, iya. Ketika tangan masuk kan berarti Bakteri. itu berpotensi infeksi ya gitu. Iya, ya? betul. Pengaruh iya. lagi. Berpengaruh lagi. Kalau infeksi jadi malas lagi makan. Iya. Berarti Karena kondisi rongga mulutnya kayak Iya. saya tidak nyaman makan karena ini gigi kok jadi malas makan. Berpengaruh lagi tuh. Iya. Jadi ini apa? Jadi ada lagi penyakit Penyakit baru lagi. penyakit baru. Mungkin dari adik-adik ketahui ada beberapa penyakit yang bisa disebabkan dari gigi dan mulut itu. Oh, banyak.
Apa itu yang Gusi, dari gusi ya, kayak gusi bengkak itu biasa kita bilangnya gingivitis. Nah itu dari cara sikat gigi yang tidak benar tadi yang saya bilang, merokok, malah sikat gigi jadinya ada penumpukan makanan di gusi, dibiarkan jadi penumpukan bakteri. Nah jadinya gusinya bengkak. Oh iya. Gitu. Dan kalau gusi bengkak terus melar gitu kan bisa giginya goyang atau tidak, bisa juga menyebabkan karies. Jadi banyak saling bersangkutan sebenarnya. Oh, bersangkutan di. Baik. Jadi kebiasaan kecil yang kita lakukan itu akan berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Betul ya. Mungkin tidak secara langsung tapi perlahan-lahan. Oh, baik. Nih sebenarnya masih banyak pertanyaan saya mau sampaikan. Kebutuhan waktu kita ini tinggal 7 menit. Langsung saya to the point aja deh. Untuk ke Rizna dulu lah. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin sekitar dengan topik kita di malam hari ini, lifestyle dan gigi, adakah hubungan dari bagi kesehatan atau mungkin ada closing statement yang tersendiri mau disampaikan kepada pendengar kita, silakan. Kalau saya rajin-rajin jaga selagi masih ada giginya, masih sehat, rajin-rajin sikat gigi 2 kali sehari, pelajari bagaimana teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau bisa kurangi minum yang manis gitu kan. Terus intinya sayangi gigimu sebelum rusak gitu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, sebaik-baiknya ciptaannya dokter tidak akan bisa menyaingi ciptaan yang di atas. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu sih. Untuk Adelia. Iya, Kak. Mungkin bisa dikaitkan juga sama gigi palsu. Apa mau disampaikan kepada pendengar kita? Jadi untuk ini pemeriksaan rutin, Kak. Jadi 6 bulan sekali. Mungkin kita bilang, nggak usah mi deh ke dokter gigi, nggak kenapa-kenapa aja. Tapi kita nggak sadar. Kalau misalnya titik kayak tadi dibilang titik putih itu awal mula terjadinya karies atau gigi berlubang. Lama-lama dibiarkan jadi apa? Jadi gigi berlubang. Kalau giginya berlubang, apalagi menyebabkan lubang besar. Nanti kalau sudah lubang besar, rawat PSA ya. Mungkin kalau bisa rawat PSA, kalau misalnya tidak mungkin untuk rawat PSA, dicabut. Kalau dicabut apa? Ya gigi palsu lagi. Duit lagi. Mahal lagi. Mahal lagi. Yang tadi pengeluarannya cuma sekian jadi jutaan. Jadi cuma yang awalnya tambal cuman ya 100, jadi pemasangan gigi palsu juta-juta. Waduh. Gitu. Berarti emang lebih mencegah betul ya. Karena mengobati gigi itu mahal loh, mahal banget. Dan kita dikasih gratis. Kan kita rawat. Itu pun kita perawatan ke dokter udah semahal bagaimana sekali juga ya. Nah itu tadi kakak bilang tentang ini ya, tentang orang yang biasa mengeluhkan perawatan ke dokter mahal. Sebenarnya perawatan ke dokter itu murah. Cuman kebanyakan pasien datang dengan kondisi sudah terlalu banyak masalah di mulutnya. Sudah ada gigi ini berlubang. Itu jelas beda biayanya kan. Kalau coba datang cuma dengan satu keluhan, dok gigi saya berlubang, ditambal, ya palingan berapa. Tapi kalau sudah gigi ini berlubang dok, 3 giginya berlubang, belum lagi ada karang giginya. Belum lagi mau dikarang. Nah kalau ditambah-tambah jadinya banyak. Gitu. Minimal kerang gigi murah juga kan? Iya murah. Cuma dibersihkan saja kan? Iya betul. Mereka memang stigma masyarakat. Ya jujur saya juga. Kalau ke dokter, waduh biaya lagi ini. Padahal kan sebaiknya sebelum sakit lebih baik kita murah kan? Kalau memang ketika bermasalah gigi wajar lah mahal karena beda tindakan kan? Sudah banyak sekali tindakan yang akan dilakukan. Betul tahu. Oke, makasih banyak Risnawati SKG dan juga Adelia Iftita SKG sudah sempat hadir di Pro4 Makassar. Sebenarnya masih banyak kita mau bahas-bahas ini, masih banyak kepo-kepo ya. Tapi next part 2 betul sekali. Yang penting jangan bosan-bosan sama RRI ya. Dan tentunya kami dari Pro4 terima kasih dan sudah menyita waktunya dan tentunya sudah mengedukasi ke masyarakat juga. Saya juga Bang Riam minta maaf jika ada salah kata dan juga pendengar. Kita akan ketemu lagi di lain waktu ya, dengan topik-topik yang menarik. Tentunya masih bersama dengan dokter-dokter cantik kita. Baik, saya Bang Rian bersama dengan Adelia dan Risnawati. Pamit undur diri dari ruangan negara Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.